Halo, gue Opi Danzo. Yuk, kita ngobrol santai bareng Om Viko di studio podcast Lampung Utara. Sangat mengedukasi dan inspiratif. Jangan lupa like and comment, oke? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ketemu lagi di Studio 2 Podcast. Kali ini gue pengen ngobrol tentang Rumah Sakit Riyakudu. Karena beberapa dekade terakhir ini cukup lumayan, perubahannya luar biasa di Rumah Sakit Riyakudu nih. Gue pengen ngobrol tentang Rumah Sakit Riyakudu dan kebetulan beliau juga senior di kesehatan, langsung dengan Dr. Khalif Paku Alamsah. Iya. Ya, Dok, makasih banyak Dok udah dikasih kesempatan ngobrol di rumah sakit, dan alhamdulillah kita lihat evaluasi, manajer juga lihat rumah sakit kita banyak perubahan dokter ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita ngobrol tentang rumah sakit Dok, pengen tahu cerita sih Dok. Dokter ini dulu sekolahnya di mana? Iya. Ya, makasih. Saya aslinya memang orang Kota Bumi. Orang Kota Bumi. Saya kelahiran Kota Bumi. Kemudian TK saya di Kota Bumi, TK Bengkari. SD masih SD 16. SD 16? Itu SD 4. Oh, SD 4. Iya. Tapi dulu namanya SD 16. Sampai kelas 5. Kemudian ayah pindah tugas ke Bandar Lampung. Saya pindah kelas 6-nya di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung. Ya, SMP, kemudian SMP 2 Bandar Lampung. Kemudian SMA 2 juga Bandar Lampung. Memang sudah ada niat dari sekolah pengen di kedokteran itu? Ini alhamdulillah ini sebenarnya doa ibunda. Oh. Jadi saya daftarnya 2 sebenarnya, arsitektur sama kedokteran. Dua-duanya diterima atau satu yang diterima malah ini? Ya dulu itu kan apa pilihan pertama, pilihan kedua. Diterima pilihan kedua. Gitu. Nasibnya masuk di kedokteran. Iya, di kedokteran. Kedokteran mana Dok? Airlangga. Iya. Dari proses itu? Ya kemudian saya kan nggak pernah keluar ya. Ya ibarat itu nggak pernah merantau. Langsung ke Surabaya, kaget dulu pertama. Kemudian sekolah di Surabaya, ya alhamdulillah sekolah itu center bidang kesehatan di Indonesia Timur lah. Jadi di situ naungi Indonesia bagian timur. Jadi banyak benar variasi penyakit. Kemudian Dr. Stomo itu benar-benar masih tunggal. Jadi mau yang penyakit tropik. Penyakit tropik ini penyakit khas Indonesia. Malaria. Cacingan, filariasis, diare, masih ada kita, masih ada penyakit kulit, kusta masih ada. Jadi alhamdulillah, jadi di sana rumah sakit masih tunggal, jadi belum ada center kanker sendiri, center anak sendiri. Jadi alhamdulillah lengkap lah itu dapat macam-macam perbendaharaan penyakit di situ. Terus proses waktu PNS kita? Ya PNS itu sebenarnya ditempatkan PTT dulu, saya kan dari selesai PTT ke Lampung. Sebelum PTT, nunggu PTT saya ke Kalimantan, ke Sulawesi. Pernah? Iya, artinya iya kerja nunggu sambil nunggu PTT, kita kerja juga ke perusahaan di swasta. Malah mungkin waktu itu sempat ke Tembagapura. Tapi saya pikir, waduh jauh juga. Tembagapura itu kan perusahaan asing. Sudah, saya tunggu aja PTT baru ke Lampung. Nah begitu selesai PTT ada pengangkatan. Pegawai pusat, PNS pusat, dapat NIP pusat. Berapa tahun dikembalikan ke NIP daerah. Ke Bandar Lampung dulu apa langsung ke Lampung Utara?
langsung Lampung Utara. Lampung Utara di Dinas Kesehatan berarti dok ya? Apa Waktu ke itu- Riyakudu? Enggak, waktu PTT Pakon Ratu malah. Puskesmas Pakuan Ratu. Iya, Pakon Ratu. Jadi masuk way kanan di Pakon Ratu. Kemudian berpindah dari Pakon Ratu masuk ke Lampung Utara, Kota Negara. Di Kota Negara kemudian ke apa namanya Bunga Mayang. Bunga Mayang itu tulang bang baru yang ada pabrik gula. Agak lama di situ 5 tahun. Ke Bukit Kemuning, di Bukit 8 tahun. Kemudian ke Puskesmas Ula Rengas 1 tahun. Kemudian 5 tahun kemudian di Cempaka. Setelah Cempaka masuk rumah sakit. Dok, ini dok, keputusan apa yang pernah dokter ambil dalam menyelamatkan pasien? Pernah nggak? Itu pasti ada pengalaman tuh. Iya. Terpaksa nih dokter harus mengambil keputusan yang terberat tuh. Iya. Pernah ada pengalaman itu? Dok? Ya kalau itu ya agak banyak sih saya kena. Saya ingat waktu baru pertama lulus, saya sudah di kapal. Oh gitu. Agar kapal itu kita hanya sendiri kan, menaungi 1.500 penumpang selama 40 jam. Buset. Jadi apapun yang terjadi di kapal tanggung jawab kita Dan dokter sendiri ya? sendiri. Jadi dokter, jadi perawat, Jadi perawat, jadi apoteker, apoteker ya. jadi cleaning service ya. Jadi di situ semua. Jadi steril alat, semua. Jadi pembukuan, keuangan macam-macam di situ. Tapi dulu di zaman dokter, dokter ya, Iya. sedikit dok ya. Ya waktu itu karena senter pendidikan kedokteran itu hanya di kota-kota besar. Kalau di Sumatera masih dibatasi di Medan, kemudian di Siakuala, di Palembang, selebihnya di Jawa. Dari perjalanan karir dokter Nesa sekarang dipercaya Bupati Kepala Daerah Lampung Utara untuk menjadi direktur nih, direktur Riyakudu. Tentunya ada nggak berpikir terus harus mengambil keputusan itu iya ambil atau tidak, tapi ini adalah amanah. Iya, amanah betul. Jadi sebagai ASN tentu tugas harus dilaksanakan. Kemudian juga ini daerah sendiri. Jadi semua yang sudah terkolaborasi di dalam pemikiran saya sudah lengkap karena saya sudah keliling berbagai puskesmas, sudah lihat macam-macam permasalahan di tiap puskesmas, di manajemennya, di pola penyakit. Jadi bekal itu ya saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diamanahkan ke saya oleh pimpinan. Jadi saya akan berbuat yang terbaik. Dok, nggak bisa kita tutupi ya masalah-masalah yang ada di Rumah Sakit Riyakudu. Iya, betul. Begitu dokter ditunjuk, diminta untuk menjadi direktur Rumah Sakit Riyakudu, pasti ada sedikit kekhawatiran sama dokter mungkin. Iya. Terus bagaimana nih dokter untuk mengiyakan? Terus saya oke deh, gua bakal mau begini-begini. Nah, begini-begininya seperti apa? Tapi dokter jangan jawab dulu, kita lihat cuplikan berikut ini. Iya, terima kasih. Kami Bang Lampung. Sikapnya dari keluhan masyarakat, begitu dokter menduduki direktur Riyakudu, tentunya udah banyak dengar keluhan nih. Iya. Dari pelayanan, Iya, betul. stok obat, Betul. terus itu kebutuhan ruang dan lain-lain, ya kan, dokternya. Iya, betul. Itu gimana dok? Pembenahan seperti Iya. apa yang dimulai dari awal? Jadi yang saya katakan tadi soal visi itu langkah jangka panjangnya. Jadi dari situ kemudian untuk jangka pendek
kita juga lihat permasalahan keseharian. Oh, gitu. Ya, kalau kita sudah lihat jangka panjang ya, ini sepertinya kecil. Ya, itu jadi apa yang kita lakukan berjalan bersama ini udah benar-benar jadi nyaman karena tujuannya pandangan jauh ke depan. Jadi hal-hal yang kecil itu sebenarnya tata kelola. Jatuhnya tata kelola, kita membeli waktu, kita menyampaikan hak. Sebenarnya konsepnya itu. Kita coba sedikit terbuka. Jadi semua permasalahan terkuak satu-satu. Sebenarnya waktulah yang jawab. Dan ini sudah terbukti, Dok. Dan Ya, terbukti memang pelan-pelan pasien sudah mulai ramai. Iya, iya. Yang kita ketahui nggak kita tutup mata deh sebelumnya kan. Iya, betul. Ya, ya gimana ya? Pengetahuan kita sebagai manusia yang terbatas. Saya makanya bahasa awal bukan apa, sombong itu jadi musuh terbesar. Jadi saya ingat tugas saya hanya bersikap adil dan menyampaikan hak. Rumah sakit ini dikatakan bisnis, tapi itu kompleks. Kompleks benar. Di sini semua bidang ada. Semua bidang ada. Industri farmasi ada. Industri alat kesehatan ada. Masyarakat yang menurun kualitas hidupnya ada. Nanti di sisi dilihat pembangunan manusia, itu bahasa membangun manusia seutuhnya, konkretnya di sini juga letaknya. Jadi sangat luas. Mau bisnis makanan, suplai makanan ada, suplai pemusnahan penyakit ada. Karena dari sini juga bisa diproduksi penyakit. Bisa diproduksi penyakit dari sampah-sampah medisnya ada. Jadi kompleks sebenarnya di situ, di rumah sakit. Kemudian itu sisi rumah sakitnya. Di sisi besarnya peranannya sebagai penyangga bidang kesehatan di masyarakat ada. Sebenarnya nggak bisa dilihat Lampung Utara aja. Sebenarnya Lampung provinsi. Itu kaitan nanti sama visi jangka panjangnya nanti. Itu ada semua. Dan keterkaitan sama dinas, puskesmas, sama lintas sektor ada semua. Ya mudah-mudahan lah yang terjadi selama ini koordinasinya berjalan lancar. Hasilnya ya seperti ini jadinya. Terus saat ini kan tadi dokter ngobrol sama aku kan banyak berkoordinasi dengan pimpinan daerah. Iya betul. Jadi untuk menselaraskan keinginan bupati dengan apa yang terjadi di rumah sakit. Iya betul. Tentunya ya kalau ini agak teknis sebenarnya saya. Jadi di rumah sakit ini kalau awalnya makanya program pertama itu menyelamatkan aset sebenarnya. Saya bilang menyelamatkan aset kenapa? Di sini ini aset negara. Di sini ini ada SDM-nya. Ada sistem rujukan di sini. Ada alat milik negaranya. Kompleks di sini. Jadi yang pertama saya lihat ini kenapa macet semua kan, gitu kan. Macet semua. Pendanaan itu jadi masalah kan di awal. Pendanaan. Kalau saya bebankan ke APBD, kok manja sekali, ya kan? Bukan yang beratkan aja, manjanya ini menjerumuskan. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang ini,
dikasih umpan berapapun habis itu. Jadi tata kelola itu tadi, SDM, keuangan, administrasi, ditata satu-satu, diprioritaskan sesuai dengan skalanya, dibeli waktunya. Kalau dia bisa 3 hari lagi, kenapa nggak 3 hari lagi? Kalau dia bisa sejam lagi. Jadi diatur benar waktunya. Dan saya sadar benar, yang membiayai sementara ini ya sekarang ini BPJS. BPJS. Jadi saya katakan ke Pak Bupati, pasar kita besar, Lampung Utara. Uang yang beredar di Lampung Utara besar. Kita minta bagian, saya bilang. 20% aja, saya bilang. Cukup, saya bilang. Itu kan. Nah, makanya yang pertama, karena saya sudah berpikir gitu, saya cari data kan. Saya cari data, market ini berapa BPJS mengeluarkan uang di Lampung Utara. Angka itu sudah saya dapat, kan bisa kita dapat sebagian, saya bilang kan gitu. Jumlah rujukan berapa? Saya lihat Lampung Utara. Jauh sekali kita. Jauh. Secara persentase agak sulit saya untuk katakan, rendah lah. Jadi potensi saya berapa? Saya siapkan lihat saya punya potensi ini ya, tempat tidur. Semuanya lah, ruangan ini, obat yang mau saya kelola kan. Saya lihat yang masih bisa saya dekati siapa farmasinya, laboratorium yang mana. Jadi boleh dibilang penyakit pun kita pilih-pilih mana yang bisa kita Tangan. Jadi ketahuanlah kos untuk sakit tertentu itu besar, kos untuk penyakit tertentu itu kecil. Jadi ya stepnya itu terus, karena ilmu ini luas rupanya, luas sekali. Ya Allah, akhirnya terkuak satu-satu. Ya membuahkan hasil lah pendekatan itu ke kepala farmasi, cabang farmasi itu, ke penyedia regen laboratorium. Ya lumayan lah, kita bisa mulai berkembang. Kemudian saya sudah bisa tahap kedua, lapor lagi, siap Pak, ini kalau bisa kita berkembang lagi untuk kegiatan pelayanan kita. Jadi bisa dibilang ada tangga-tangganya. Itu. Sekarang sudah ke pengembangan, ke mutu lah, sudah beralih. Pengembangan ke mutu. Ke mutu. Jadi bisa saya jabarkan gini. Kalau awal saya berpikir bagaimana menyediakan obat, bagaimana menyediakan alat-alat penunjang, laboratorium radiologi. Fokus kita ke rawat jalan. Kemudian kita berkembang lagi ke rawat inap. Jadi sekarang sudah ke arah rawat inap. Bahasanya sudah mulai perbaikan ruangan. Karena butuh modal itu. Saya sudah dapat informasi ya. Kita dapat bantuannya kan dari pusat. Dari pusat, alhamdulillah, itu nanti 2027 dapat bantuan. Cuma kan 2027, saya setahun ini sudah nggak kuat. Tapi prosesnya itu udah luar biasa Pak Bapak. Iya. Sampai dapat bantuan nanti ke depan dari 2027. Iya, artinya gini. Kalau kita berpikir ke bantuan, kan tumpuan kita ke sana, kita jadi agak terlena di sini. Oh iya. Saya berpikir ini udah kita bantuan tetap. Ini harus ada, karena ini jati diri. Kita menunjukkan apa yang kita bisa. Makanya saya bilang ke tim saya, seluruh keluarga besar di Kudu, kalian adalah tim yang tangguh, tim yang solid. Saya kasih tahu mereka, tanpa kalian semua ini nggak bisa berubah, saya bilang.
Kalau mereka kerja keras mereka. Sama sekali totalitas. Dan itu sudah dibuktikan loh. Iya, iya, Dalam baru berapa, udah setahun Bapak di sini? iya. Setahun perjalanan ya? Iya, iya. Baru setahun sudah. Iya. Ya memang. Dan bukan ini saya kembali, Pak, sebenarnya bukan hal yang berlebihan ya saya menyampaikan. Iya, iya. Gitu. Memang saya berterima kasih ke tim yang bekerja ini. Mereka mau bahu-bahu. Sulit, tapi bisa dan terbukti. Gitu. Ya makanya terima kasih sama pimpinan, terima kasih sama tim, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Gitu. Kira. Dan itu Bang, apa dokter yang artinya kekompakan, kesolidan dan kekeluargaan itu yang membuat kita rumah sakit saat ini menjadi Betul. sudah mulai tertata, Iya, sudah mulai seperti yang Bapak sampaikan saat ini mutu. Iya, mutu. Dan harapan besarnya Pak Bupati juga, ini rumah sakit Ria Kudu kedepannya bakal harus menjadi rujukan di kabupaten luar seperti Waikanan dan Lampung Barat. Ada langkah yang harus dikejar nggak? Tapi jangan dijawab dulu dok, kita lihat cuplikan. Oke, ya, terima kasih. Kami Bang Lampung. Itu dok, pertanyaan awal saya dok. Pimpinan daerah kita berharap rumah sakit Ria Kudu kedepannya menjadi rumah sakit rujukan. Iya, betul. Penyangga lah bahasanya. Iya, dokter. betul. Dari Waikanan, Lampung Barat, Iya. ya kan Iya, bisa menjadi penyangga. betul. Oh, itu kerja keras sementara kita ketahui bersama kan proses awal dokter aja seperti apa. Iya, betul. Yang pertama mau saya utarakan di sini, bukan pujian ya, tapi saya katakan kecerdasan. Pimpinan tahu benar apa yang harus terjadi di Lampung Utara. Saya yang sudah punya pengalaman, saya melihat potensi ini harus jadi pusat rujukan. Ya kok pimpinan sama berpikirnya. Harus jadi pusat rujukan. Betul. Karena kita segitiga emas sebenarnya. Iya, betul. Segitiga emas. Lampung Barat, Waikanan, sebagian tulang bang barat, sebagian dari pesisir barat, sebagian Lampung Tengah. Di sini harusnya jadi center. Ini pernah saya utarakan di rakor di provinsi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kabit. Kenapa? Pola rujukan yang kita terapkan sekarang ini kalah di waktu. Waikanan untuk capai ke rujukan itu butuh 4 jam. Iya. Apalagi kalau kita hitung dari titik simpul di puskesmas. 4 jam untuk dapatkan waktu emas. Ada bahasanya golden period, di medis itu ada golden period. Waktu yang harus dicapai, harus segera mendapat penanganan yang tepat. Sulit, itu kesulitan. Jadi kita harus memetakan wilayah ini sewajarnya. Lintasannya ada di Lampung Utara. Jadi seharusnya Lampung Utara ini sudah dari puluhan tahun yang lalu sudah jadi center. Sejarahnya 3 rumah sakit di Lampung. Rumah sakit Adumulung, rumah sakit di Metro, rumah sakit Lampung Utara. Udah benar cara yang lalu, sudah benar. Cuman kita terlena. Harusnya sejak awal sudah dijadikan pusat rujukan regional di sini. Dan itu bisa diulang lagi dan akan Iya. Ya, kita cuma kalah start. tapi kalah start tapi menang di finish ya, Pak dokter. Kalah start, ya alhamdulillah ya. Kita nanti dapat bantuan 200 tempat tidur. Bu, Ya, nanti 200 tempat tidur itu dibangun yang baru.
Jadi saya harapkan 2027. Ada rencana nih ada bangunan baru? Iya, di 2027 bantuan dari Kementerian PU mudah-mudahan terlaksana. Itu gambar ininya, masternya itu 200 tempat tidur. 200 tempat tidur sebenarnya masih kurang sebenarnya dari jumlah total populasi. Nah, itu untuk Lampung Utara saja masih kurang sebenarnya. Kemudian nanti kalau kita ngaitkan sama kabupaten Baik Kanan, Lampung Barat dan sebagian Lampung Barat, bukan di tempat tidurnya, kualitas pelayanan. Di kualitas pelayanan, kenapa? Mereka kan merujuk ke tempat yang kelas di atasnya. Jadi kita harus bisa memposisikan kelas yang di atasnya. Dok, untuk dokter spesialis kita udah lengkap? Kita ada 12 layanan spesialis. 12 layanan. Ada layanan, 12 layanan. Itu ya alhamdulillah lah. Dari 12 kita ke depan ini akan menambah layanan jantung, mata, jantung dan mata. Jadi arah ke depan ini kita akan mendapatkan itu dokter jantung dan dokter mata. Memang agak kesulitan kita mencari tambahan dokter spesialis karena track record kita yang kemarin-kemarin itu agak sulit. Tapi sekarang sudah bisa. Tapi bisa dilewati dengan keterbukaan yang dilakukan dokter. Terus alkes kita dok? Alkes, alhamdulillah kita sudah mulai melengkapi. Kita dapat bantuan dari pusat, dapat bantuan. Jadi kita sudah bisa lebih lengkap dan pelayanan kita mudah-mudahan nanti ke depan sudah lebih bagus. Karena alkes yang kami usulkan itu alkes untuk penanganan lanjutan. Jadi kita bisa lebih ke depan lah nanti pelayanan, mudah-mudahan lah semuanya berjalan lancar. Dok nih dok, ada penekanan tentunya dokter, kita memperbaiki rumah sakit, tentunya SDM juga seperti yang di awal dokter sampaikan, mulai dibenahi, ditata. Terus harapan masyarakat sih yang biasanya berobat ke sini, ini kan senyum sapa sayang tadi itu dok. Nah, penekanan dokter tadi ketiga S tadi itu kepada pasien seperti apa dok? Ya sebenarnya untuk suruh tersenyum memang hati dulu harus tersenyum. Itu untuk menyenyumkan hati agak sulit itu. Memang begitu. Awalnya begitu, tapi seiring berjalannya waktu mulai jadi terpola, jadi jadi tradisi, jadi budaya. Senyum, sapa di lingkungan di rumah sakit. Karena kan pasien itu bisa juga sehat kembali, betul. Meski nggak pakai obat, tapi dengan kehangatan, kehambalan kita perawat, dokter kan gitu. Iya betul. Jadi karena saya sendiri praktisi medis, jadi saya tahu memang untuk mencapai komunikasi yang efektif, ya sekarang kita ngobati. Kalau komunikasi kita nggak efektif kan nggak tahu. Iya. Jadi tersampaikan lewat komunikasi yang efektif, semua yang kita utarakan supaya dicapai untuk mendapat pola pengobatan yang sempurna kan. Sebelumnya sih diagnosa sempurna ya lewat komunikasi efektif pasien juga kan. Jadi komunikasi efektif itu mengurangi riak-riaknya, sama tentu kualitas SDM nomor 1. Kalau kita lihat ke belakang, bukan cuma obat yang kosong, tapi SDM juga terlupakan. Jadi salah satu program ke depan ya mutu ya terkait SDM. Dok, pertanyaan di luar konteks sedikit ya dok. Iya siap. Seperti saya tak pertanyakan.
Ini kan dokter ini dokter umum, Betul. ya kan? Kalau dokter sakit, Iya, iya. ya kan? Kalau orang sakit, dokter yang nyembuhin. Nah, Iya, sekarang pertanyaannya, kalau dokter yang sakit gimana tuh? Ini memang itu ya pengertian sakit standarnya beda-beda. Itu saya bilang. Jadi kalau pasien sakit itu variasi, tergantung. Ada yang saya masih kuat juga. Itu sebenarnya proses sakit itu panjang mundur ke belakang. Dari proses yang kecil bahasanya sel. Dari sel satu kumpul sel berapa sel, kemudian jaringan jadi organ, semua itu proses sakit. Jadi bisa dikata saya itu merokok aja nggak berani. Iya, bisa dikata istirahat saya harus cukup. Bisa dikata kelola stres harus bisa dibenahi. Itu semua. Jadi pengertiannya sebenarnya ya kita akhirnya katakan ke arah proteksi, ke arah apa namanya? Kalau mundur lagi promosi. Jadi sedikit bahasanya dari Pak Manajer, sakit itu definisinya luas. Salah satu faktornya adalah kontrol stres. Jadi jangan banyak stres biar nggak sakit. Iya, itu pengertiannya. Itu pengertian. Iya. Dok, nih artinya kolaborasi sekarang ini Rumah Sakit Ria Kudu dengan BPJS sudah mulai luar biasa aktif dan penanganannya melalui BPJS juga sudah mulai terukur dan bahkan sudah ada pelayanan terbaru kalau mau pengguna BPJS dok ya, harus betul. Yang mau mengikuti pelayanan ini mendaftar sebelumnya kan? Kalau nggak salah 2 hari atau? Iya betul. Sebenarnya kalau bicara soal ini saya agak miris sebenarnya. Regulasi memang dibuat untuk mencapai kemudahan. Tapi kalau kondisi normal, ya kondisi normal, regulasi itu dibuat kondisi normal, nol semua, nggak apa-apa. Di sini saya ada kompetitor, ada pembanding. Jadi sebenarnya beban ini nggak adil, saya bilang. Di tengah kompetitor ada berlaku kegiatan regulasi seperti itu. Sedangkan titik fokus kita masih di pembenahan internal, obat, penunjang, masih tata kelola, efisiensi level tinggi, masih di situ. Kemudian saya belum menghiraukan infrastruktur ya, masih yang itu, tapi sudah diberlakukan. Ya oke lah, nggak apa-apa. Ini aturan nggak ada aturan, harus taati. Jadi kita merintis sistem informasi rumah sakit itu dari nol, dari bawah. Sistem informasi rumah sakit barang mahal. Kita pernah minta bantuan APBN, DAK, dan alokasi khusus bidang kesehatan itu nilainya 12M. Itu nilainya. Tapi kita mulai dari nol, dari SDM saya nggak punya SDM informatika nggak punya. Unit komputer kita terbatas. Tapi sistem harus jalan. Alhamdulillah kami dapat bantuan sistem dari Kementerian Kesehatan. Nah itu makanya kalau saya bicara ini jadi saya agak panjang ceritakan. Di situ kita mulai dari nol karena dia harus kita yang ngebangunnya. Jadi kalau kita beli satu-satu biaya tinggi. Akhirnya dengan apa yang ada, kemudian di bawah bimbingan konsultan, saya juga meng-hire konsultan. Itu kontrak berapa bulan kemarin. Nah itu yang bantu kita. Ya kalau saya menggaji agak sulit. Tapi kalau dia konsultan saya kontrak, dia ada keterikatan dan waktu bisa dibeli waktu stepnya ini, nanti selesai itu step ini, kemudian ini. Nah itu. Dan dokter yakin bisa.
kemarin kan kita termasuk rumah sakit yang 1.000 lebih rumah sakit yang harus melaksanakan apa dah kemarin. Kalau tidak dilaksanakan turun peringkat akreditasi. Saya cerdas je. Iya kan? Turun peringkat. Saya tanya, berapa harga aplikasi? 1,4 M. Mahal. Jadi kita siasati, ya alhamdulillah. Makanya saya bilang tim saya tim solid, tim tangguh. Mereka ini tetap mencari peluang walaupun di lubang jarum, walaupun kecil. Itu sudah terlewat ya, sudah bisa diatasi? Sudah. Karena Ya, kendalanya dari sistem pelayanan apa itu kalau dasar aplikasi gitu? Iya, aplikasi. Sudah terlewati. Ya, itu yang bikin saya tetap bersemangat karena itu jadi pencerahan ya, jadi penyemangat. Karena setiap langkah itu kita sudah atasi. Kalau kita lihat ke belakang, alhamdulillah ya. Semakin banyak baca alhamdulillah ya, semakin banyak rezekinya ke depan. Karena bersyukur. Karena yang diawali dokter tadi itu begitu dokter diamanahkan sama pimpinan daerah. Iya. Dokter hanya berpikir dalam hati, berbicara dalam hati bahwasanya aku nggak boleh sombong. Iya betul. Dengan modal bismillah aku coba. Iya. Betul. Dan ini terjalani sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan ini, saya juga takut ngomong ini sebenarnya. Sedikit uzub lah dok. Iya. Terus dok, katanya seluruh pasien yang tidak bisa diatasi puskes dirujuk ke sini dok ya? Iya. Jadi alhamdulillah ya kebijakan Pak Bupati dengan total cover jaminan kesehatan. Jadi seluruh pasien yang kesulitan tidak punya BPJS dirujuk, kemudian Dinas Sosial segera menerbitkan kartu BPJS. Itu singkat, nggak perlu hari, jam aja 1-2 jam udah terbit. Jadi itu mempermudah akses pelayanan, kemudian kepastian legalitas ini dibutuhkan. Dok, ada yang menarik lagi di sini. Saya dapat informasi manajer barusan bisik-bisik katanya di sini membuka ruang kepada pasien, keluarga pasien jika ada keluhan segera melapor kepada direktur dan teman-teman di Rumah Sakit Ria Kudu agar menjadi pembenahan. Apa itu benar? Iya, benar. Salah satu media kita untuk memetakan permasalahan. Jadi kita harus terbuka, kita harus siap menerima semua kritik, kemudian saran, masukan, keluhan. Itu yang membantu kita untuk bisa lebih besar, betul. Dok, kami cuma bisa berdoa semoga perjuangan dokter untuk membesarkan Rumah Sakit Ria Kudu, dokter sehat terus, teman-teman di sini juga terus dapat membantu dokter. Alhamdulillah. Harapan masyarakat juga di Lampung Utara, Rumah Sakit Ria Kudu akan kembali seperti dulu-dulunya menjadi rujukan yang terbaik. Iya, amin. Mudah-mudahan. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang ikut juga mensosialisasikan ini ke masyarakat. Tentu berkat teman-teman media ini, semua ini tercerahkan sampai ke masyarakat. Dan kami juga terima kasih sudah banyak dikritik. Semua itu untuk perbaikan ke depan. Saya kira itu. Terima kasih kepada pimpinan daerah yang sudah banyak memberikan dukungannya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pegawai di Rumah Sakit Ria Kudu, kemudian Dinas Kesehatan, lingkungan, tokoh masyarakat yang ikut sudah membantu semuanya seperti ini. Dan satu hal yang buat saya bangga di Rumah Sakit Ria Kudu saat ini adalah direktur bersama teman-teman di Rumah Sakit Ria Kudu siap untuk menerima masukan dan keluhan, dan itu yang akan menjadi
rangkuman untuk perbaikan. Makasih banyak waktunya dokter. terima kasih. Semoga aja ada waktu lain kali kita ngobrol lagi lebih panjang lagi, kita ngobrol santai lagi untuk harapan. Ya tadi kalau nggak salah itu mutu, Ya, ke arah mutu. ke arah mutu. Makasih banyak dok. Makasih. Kalau ada hal-hal yang kata-kata yang berlebihan kami mohon maaf. Ya, sama-sama, mohon maaf. Pelayanan yang berkualitas adalah wajah dari pemerintah yang berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.